Ku hidup karena percaya kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, oh Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, mari sampaikan kepada Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan.
percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Allah yang besar. Kami percaya, kami percaya Kau Allah yang sanggup. Kami percaya, kami percaya, kami serahkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesusku, Yesusku. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, oh kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Bapa, haleluya, 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 haleluya. Kami punya Tuhan Allah yang besar. Kami punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang dapat dan memampukan kami mengalahkan segala musuh. Tantangan seberat apapun, raksasa-raksasa di dalam diri kami, itu akan dikalahkan dengan pengenalan bahwa pengenalan akan Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan hari ini kami menyatakan Tuhan kami maha besar, betapa Engkau mengasihi dalam kasih-Mu. Itu sebabnya kami berkata, kami punya Tuhan yang maha besar dapat mengalahkan semuanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersamaku, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Amin. kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Pada masa ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah dan kami semua yang ada di tempat ini, kami ingin merindukan Roh-Mu di tengah-tengah kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit baik di rumah, kami percaya dan kami merindukan kuasa mujizat-Mu yang menyembuhkan kami. Dan kami percaya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami hari ini, memberikan kemenangan, memberikan keberhasilan, karena itu yang menentukan hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku, baik yang di rumah dan di tempat ini. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi kita semuanya. Amin. Dan saya percaya pujian, penyembahan yang kita naikkan tadi itu adalah tertuju kepada Allah kita yang dahsyat dan maha besar. Dan namanya disenangkan hari ini, namanya ditinggikan hari ini, namanya kita semua akan menyukakan hati Tuhan. Semua yang hadir hari ini dan juga ada di rumah-rumah pada saat ini. Hari ini saya ingin menyampaikan tema khotbah
hari ini adalah bagaimana menghadapi raksasa di dalam hidup kita. Sudah siap Bapak Ibu? Raksasa-raksasa ini sedang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengambil dari nas Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-17 tentang Goliat menantang tentara Israel dan terjadi pertengkaran dan terjadi pertikaian, akhirnya terjadi kemenangan bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang sangat dibangga-banggakan oleh orang Filistin. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 ya, 40 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan membaca pertama, lalu jemaat Tuhan selanjutnya ayat yang kedua. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya, ini tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Sama-sama, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam umpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berlari di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan di Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Ayat 53, kemudian pulanglah orang-orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin itu, lalu menjara perkemahan mereka.
Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ayat 55 sama-sama. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi tuanku yang hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat terakhir, kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya orang muda, jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana perkelahian Daud dengan Goliat. Daud dikenal adalah orang-orang yang masih muda, betul ya? Parasnya elok. Mungkin kalau kita melihat dia mungkin masih seperti remaja. Daud dikenal orang masih muda. Bagaimana mungkin engkau bisa mengalahkan Goliat? Tapi kalau kita lihat di ayat dari awal sebelum Daud mengalahkan Goliat, kita melihat di ayat yang pertama tadi 40. Daud itu mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai. Ada 5 batu ya, yang sangat licin dan ditaruhnya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya, ini tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Daud adalah seorang pemain musik. Daud adalah seorang gembala. Gembala domba-domba yang selalu membawa domba-dombanya. Ketika dia diberi tugas, dia setia dalam tugasnya. Jadi Daud adalah anak muda yang setia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ketika dia menuntun anak-anak domba yang menyasar atau menghadapi beruang, menghadapi harimau, dia selalu setia menjaga domba-dombanya. Ini adalah salah satu persiapan bagaimana Tuhan menyiapkan Daud untuk mengalahkan Goliat, raksasa, tentara yang dikatakan tentara yang terampil, tentara yang besar dan seolah-olah tak terkalahkan, saudara. Tapi Tuhan mempersiapkan dia. Semenjak menjadi pemain musik, kemudian juga dia sebagai seorang gembala, dia sudah terbiasa membawa batu licin. Dia sudah terbiasa meletakkan batu-batu itu di dalam kantongnya. Kalau ada musuh, dia hajar hanya dengan batu, bukan pedang, bukan tombak, bukan dengan senjata-senjata yang sudah terampil, saudara. Daud sudah dipersiapkan oleh Allah ketika masa-masa dia melindungi domba-domba. Beruang pun aku lawan, katanya ya. Kalau kita lihat di catatan ini di 1 Samuel 17, juga Daud mengalahkan harimau. Jadi itu suatu pengalaman yang Tuhan izinkan bagi Daud. Pada saat itu Daud melihat, pada waktu itu ada namanya Goliat, tentara Filistin sedang berhadapan dengan tentara Israel. Dan Goliat selama 40 hari berteriak-teriak berkata, hai orang Israel, kalian adalah pecundang. Dan dia menghina umat pilihan Tuhan. Selalu selama 40 hari bangsa Filistin menghina bangsa tentara Israel. Dan selalu berkata, bangsa Israel tidak akan sanggup. Bangsa Israel tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami punya Goliat, katanya. Kami punya raksasa. Kami punya raksasa yang hebat, namanya Goliat. Pada masa itu orang semua ketakutan, termasuk bukan hanya prajurit Israel. Bapak ibu saudara yang terkasih yang ada di rumah, terkadang kita ada raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Mungkin itu raksasa itu berupa persoalan, berupa pergumulan, mungkin sakit penyakit yang sangat menghantui kita saat ini, yaitu namanya COVID-19. Itu kenyataan, memang sakit penyakit ini sangat menakutkan. Semua orang mengatakan itu adalah raksasa di dalam hidup. Karena sakit penyakit ini banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir. Apa saja yang menjadi raksasa dalam kehidupan kita? Pada waktu itu Daud melihat bahwa bangsa Israel dihina,
Dia tahu bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Amin saudara. Tidak ada yang satupun yang boleh menghina umat pilihan Tuhan. Dan waktu itu Daud masih muda. Dia masih polos. Dia masih gak mengerti bagaimana caranya berperang. Dia tidak punya pengalaman mengalahkan raksasa. Dia tidak pernah berperang. Bahkan dia memakai peralatan perang saja ya. Dengan memakai baju jira, dengan pedang. Dia tidak sanggup berjalan. Karena dia sudah tidak terbiasa dengan menggunakan peralatan yang tampil. Bahkan Saul berkata, "Hai Daud, pekerjaanmu." Saudara tahu setiap hari dia disuruh oleh bapaknya. Jadi Daud adalah disuruh oleh bapaknya. Dia adalah suruhan bapaknya. "Lihatlah abang-abangmu di medan pertempuran," katanya. "Lihat apakah mereka masih hidup?" Jadi Daud memastikan keselamatan abang-abang atau kakak-kakaknya. Itu pekerjaannya setiap hari. Jadi dia tidak pernah berperang. Daud tidak pernah memakai senjata. Dia hanya disuruh bapaknya memastikan apakah abang-abang kakaknya, brothernya masih hidup dan selamat. Bahkan kerjaannya membawa makanan di tengah-tengah keramaian tentara-tentara. Pada waktu itu saudara, hanya itu saja yang dilakukan Daud. Selain dia seorang gembala, selain dia hanya seorang pemain musik saudara. Tapi Daud menyadari bahwa sekalipun aku tidak punya pengalaman mengalahkan raksasa, sekalipun aku tidak pernah mengalahkan tentara Filistin, tapi aku punya Allah yang maha besar. Aku pasti punya potensi untuk mengalahkan Goliat. Lalu dia masuk ke beberapa pasukan tentara Israel. Abang-abangnya pada saat itu bingung. "Hei Daud, kamu ngapain di sini? Hei Daud, mana makanan yang diantarkan oleh bapakmu? Hei Daud, anak kecil ini ngapain di sini?" Dia datang tidak pakai berbaju jirahkan, layaknya seorang tentara. Malah dia menantang orang-orang yang sudah menantang umat pilihan Tuhan dengan satu tujuan. Dia ingin membuktikan bahwa Allah bangsa Israel, Allah adalah Allah yang hebat. Amin saudara. Allah yang besar. Tidak hanya pengalaman dia mengalahkan harimau dan beruang, tapi dia tahu Allah beserta dia. Kadang-kadang kita menghadapi raksasa-raksasa ini, ada banyak kritikan. Bukan hanya Daud, kita pun mengalami itu. Waktu itu Daud dikritik oleh banyak orang di sekitarnya. Termasuk Saul adalah raja yang punya kedudukan. Kritikan-kritikan ini sering juga kita dengarkan. Kritikan-kritikan ini menakut-nakuti Daud. "Hei Daud, kamu itu polos, masih muda. Kamu masih young man. Kamu kalau menghadapi raksasa Goliat, kamu akan dicincang dan tubuhmu, jenazahmu akan diberikan kepada burung-burung." Bahkan abang-abang kakaknya bilang, "Daud, tidak usahlah kau lawan dia, kamu masih muda. Kamu tidak akan sanggup." Dan seolah-olah Daud mengalami ketakutan dan ditakut-takuti. Nah, kritikan-kritikan ini menakut-nakuti Daud. Sama seperti kita dalam konteks saat ini. Dengan sakit penyakit sekarang ini, orang sering menyuarakan bahayanya COVID ini. Seolah-olah dia menjadi raksasa yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin kamu bisa menghadapinya? Sampai hari ini belum ada vaksinnya. Walaupun pemerintah sudah mulai pikirkan vaksinnya. Mungkin pergumulan persoalan kita saat ini itu menjadi raksasa dalam kehidupan kita. Dan orang bilang gak mampu, kamu tak sanggup. Seperti Goliat menghadapi Daud. Daud selalu dikritik. Dan yang mengkritik itu adalah termasuk Saul. Yang punya kedudukan sehingga itu mempengaruhi Goliat, Daud menghadapi Goliat. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak hanya Daud mengalami kritikan, kita pun akan mengalami kritikan itu. Jangan pergi, nanti kamu kena penyakit. Jangan kau lawan musuhmu itu, engkau akan pasti kalah. Seakan-akan raksasa di dalam diri kita ini tak terkalahkan, saudara. Tapi Daud berkata, "Aku melihat ada satu potensi
di balik itu. Karena Daud tidak melihat raksasa itu, tapi Daud melihat dalam pertarungan itu. Sebelum dia bertarung, dia melihat ada Allah di tengah-tengah itu. Dan saya percaya kita juga akan melihat Allah di dalam masa-masa COVID ini, saudara. Allah ada di situ. Allah ada di situ. Waktu dia menghadapi harimau, menghadapi beruang, Daud percaya bahwa Allah yang Maha Besar ada beserta dengan dia. Kenyataannya memang ada penyakit itu. Kenyataannya memang ada Goliat itu. Kenyataannya memang ada raksasa yang kita harus hadapi. Tapi di balik kenyataan itu ada satu tujuan yang lebih tinggi. Daud melihat bahwa nama Tuhan harus dipermuliakan melalui pertarungan ini. Dan kita juga melihat ada Allah yang akan dipermuliakan melalui sakit penyakit. Segala raksasa-raksasa COVID, segala raksasa-raksasa di dalam diri kita. Di balik kenyataan itu ada kuasa Tuhan. Di balik sakit penyakit itu ada kuasa Tuhan yang akan dialirkan. Dan kita punya Allah yang besar yang akan memampukan kita mengalahkan Goliat-Goliat, raksasa-raksasa. Di dalam diriku, di dalam diri kita semuanya, di dalam diri jemaat yang ada di rumah-rumah saudara. Dan itu membuat Daud bergairah. Waktu dia mempersiapkan dirinya melawan Goliat, dia bukan berjalan. Dia tidak ragu-ragu, tapi dia antusias. Dia bergairah karena dia melihat Tuhan ada di sana, saudara. Dia tidak hanya berjalan, tapi dia berlari. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, waktu dia sudah mengumpulkan batu, dia sudah dihina, dia dianggap remeh, kritikan-kritikan dihadapi Daud, dicatat di dalam 1 Samuel pasal 17 ini. Dia berkata, saudara, di ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya, amin. Bayangkan pertempuran ini, Allah hadir, dan Daud tahu pasti bahwa musuhnya itu akan diserahkan oleh Allah kepada Daud yang masih muda dan dianggap remeh itu, saudara. Saya bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan ada, roh Tuhan ada pada kita. Kemenangan kita, karena roh Tuhan, roh kudus menuntun kita, memimpin kita, menghadapi segala persoalan, menghadapi segala pergumulan yang kita pandang seperti raksasa yang menakut-nakuti kita, yang selalu menghantui kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar. Tapi karena roh Tuhan ada pada saudara dan saya, baik yang di rumah dan kita semua yang hadir hari ini, adalah sukacita. Kita bergairah, kita tidak mundur, kita tidak lalai, kita tidak mendiamkan diri. Tapi Daud dicatat di sini berkata, dia berlari, saudara. Dia berlari, ya, dikatakan di sini dia berlari mengalahkan Goliat, ya. Ayat 48 dicatat di sini, saudara. Mari kita baca sama-sama. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Mungkin kita pikir dia pasti takut, Daud pasti takut. Pasti dia mulai mikir-mikir, minta hikmat, minta ini. Tapi dia berlari, saudara, mengejar orang-orang Filistin itu. Bukan dengan pedang, bukan dengan baju jirahkan tentara, bukan dengan merasa mampu, bukan Daud merasa hebat, bukan Daud merasa si panggaron kata orang Batak, tapi dia berlari karena dia tahu Roh Kudus Allah yang menyertai dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang di rumah dan di tempat ini, mari kita berlari menghadapi raksasa itu, bahwa Allah menyertaiku dan aku sanggup mengalahkanmu. Katakan amin. Tidak mundur dan tidak ragu. Daud tidak bimbang, tapi dia malah berlari, saudara. Amin. Kita berlari dengan gairah. Di balik masalah kita ada potensi Allah. Dia ingin mengembangkan karunia-karunia jemaat ini. Dia ingin menggeruniakan karunia yang sudah kita terima.
ada saat ini. Bahkan bukan hanya menyertai menuntun kita, tapi memberikan kita kekuatan yang baru. Hikmat yang baru. Kembali ke cerita tadi saudara. Daud berlari. Dia ambil batu yang kecil. Saya percaya paradigma orang-orang di situ. Bagaimana mungkin Goliat yang terlatih dikalahkan hanya dengan batu dari sungai lagi? Bagaimana mungkin Goliat yang terlatih bisa dikalahkan Daud hanya dengan memutar-mutarkan lasso, batu yang sudah dia persiapkan seperti ketapel itu, saudara. Paradigma Saul, paradigma abang-abangnya, paradigma saudara-saudara kita berkata bagaimana mungkin kita bisa menghadapi raksasa ini. Ini menjadi persoalan. Bukan hanya jemaat tapi para pemimpin. Paradigmanya masih yang lama. Bahwa memandang Daud tak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Dia hanya seorang gembala. Dia hanya seorang pemain musik. Ya, masih muda lagi. Itulah paradigma orang-orang yang tidak percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada raksasa itu, saudara. Orang sering melupakan Tuhan waktu dia menghadapi raksasa itu. Orang sering melupakan Allah yang besar ketika menghadapi sakit penyakit. Orang sering lupa bahwa Tuhan menyertai. Dan sering melupakan itu. Yang kedua, Daud ingat waktu dia dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang gembala domba. Daud ingat bahwa waktu masa-masa dia memain musik, dia sedang dibentuk oleh Tuhan. Memiliki kemantangan rohani, memiliki kedewasaan rohani. Bahwa dia datang melawan Goliat bukan dengan pedang, amin. Bukan dengan tombak, amin. Tapi dia datang atas nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, biarlah kita melakukannya untuk Tuhan. Dan itu menyukakan hati Bapa, tidak mendukakan Roh Kudus. Karena kita selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita sampai nanti kedatangannya kedua kali. Dan Daud memberitakan Injil pada saat itu. Waktu dia berlari, dia melihat Allah ada di situ. Tapi bangsa-bangsa Israel, termasuk Saul dan abang-abangnya, mereka melihat Goliat di situ, raksasa yang menakutkan. Tapi Daud berkata, aku melihat Tuhan ada di situ. Dia pasti menyertaiku. Dia pasti membimbingku. Dia pasti akan memutar segala batu yang sudah kupersiapkan. Ini adalah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menuntun. Dia memilih batu-batu itu dari awal sebelum pertempuran. Dia sudah memilih alat-alat apa yang terbaik, yang dianggap remeh, yang paradigma orang berkata bagaimana mungkin bisa mengalahkan dengan hanya batu. Itu pun dari sungai Sia atau dari sungai yang lain, termasuk sungai Sibam. Yang kemarin hampir menghanyutkan tetangga saya. Tetapi ada satu batu yang dipilih. Karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Dia dituntun oleh Roh Tuhan. Pilihlah batu-batu ini. Karena itu akan membenamkan. Menjatuhkan Goliat. Seperti pohon pisang yang jatuh. Suaranya seperti ini. Sudah. Boom. Dan keyakinan itu dimiliki oleh Daud. Yang dikatakan masih muda tak punya pengalaman berperang. Tidak punya pengalaman mengalahkan raksasa. Sama seperti saudara dan saya. Kita tidak punya pernah pengalaman mengalahkan raksasa. Kita nggak punya pengalaman. Kadang-kadang pengalaman kita, pengetahuan kita, mengerti bahwa penyakit ini. Kita tahu semuanya. Tapi itu tidak menjadi dasar bahwa kita menang menghadapi raksasa. Tapi pengalaman kita bersama Tuhan, pengenalan kita bersama Tuhan, itu membentuk kita semakin dewasa, bertumbuh dewasa, semakin tahu bahwa Allah kita, Allah yang hebat. Allah yang berkuasa, Allah yang akan menghadiri, dia hadir di situ, dia ada di situ, mengalir bagi Daud, mengalir bagi kita semuanya, dia menuntun kita akan memberikan kemenangan. Seringkali orang percaya, baik pemimpin-pemimpin gereja atau siapapun dia kalah sebelum berperang karena paradigmanya menganggap yang dihadapi ini adalah sakit penyakit yang akan mengalahkan dia. Mulai hari ini, saya mau berkata, mari kita hadapi Goliat-Goliat dalam hidup kita. Raksasa-raksasa dalam diri kita. Karena kita tahu Allah ada di tengah kita. Roh Tuhan ada pada kita. Kita akan bisa melewatkannya. Kita bisa melewatkan kritikan-kritikan yang ada. Kita bisa melewatkan hal-hal yang menakut-nakuti kita. Amin, saudara. Dan Daud waktu itu, dia mulai melangkah dengan iman dan percayanya. Bahwa ketika aku lemparkan ini, Daud akan dapat mengalahkan Goliat waktu dia lempar. Bapak saudara yang di rumah,
Baik kita semua di sini. Waktu dia melempar itu, Allah hadir di situ dan segera. Pada akhirnya batu itu terbenam, dicatat di situ saudara di 1 Samuel 17. Batu kali tadi yang tidak terlatih, dia tidak ngerti kenapa batu yang dilempar. Oleh sebab batu itulah dia akhirnya boom. Goliat jatuh saudara. Dan dicatat di sini, Goliat bukan berjalan tapi dia berlari, saudara. Oh, haleluya, dia berlari, dia bergairah karena dia yakin dapat mengalahkan raksasa-raksasa itu, saudara. Waktu Goliat jatuh, nama Tuhan ditinggikan. Yang ketiga, Daud tahu waktu dia mengalahkan Goliat, ada tujuan yang lebih tinggi daripada hanya mengalahkan Goliat. Pada saat itu orang berkata, Daud mengalahkan Goliat, pasti dia dapat hadiah dari raja. Karena tradisi orang bangsa Israel pada saat itu, siapa yang bisa mengalahkan raksasa, dia pasti dapat hadiah pada saat itu. Walaupun motivasi awalnya hadiah, tapi Daud mengatakan, aku mengalahkan Goliat karena ada satu tujuan yang lebih tinggi. Tujuan yang lebih tinggi ini yang harus kita miliki. Bagaimana Nuh waktu dia membuat Bahtera, dia dikritik dan dibicara-bicarakan, gila kali Nuh membangun Bahtera sebesar ini. Tak ada hujan ya, tak ada gerimis, betul? Panas terus. Orang menganggap remeh dengan paradigmanya orang gila yang hanya membangun Bahtera pada musim kemarau. Orang berpikir, ini pekerjaan yang sia-sia. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan Nuh dengan tujuan yang lebih tinggi. Tiba-tiba datang air bah besar, baru orang mengerti. Oh, ini sebabnya kenapa kita harus mempersiapkan diri pada masa ini. Sabatikal yang kita alami, sabatikal yang kita jalani, itu sedang mempersiapkan diri kita seperti Daud yang muncul, tampil pada masa-masa krisis, pada masa-masa orang tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang banyak pengetahuan itu. Oh, heran bagaimana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena jauh sebelumnya Daud sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dibentuk karakternya matang dan dewasa pada masa itu. Dan masa-masa sabatikal yang selama 2 minggu, 3 minggu ini, itu sedang membentuk saya, sedang membentuk kita semuanya. Untuk memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dari Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Jehovah Rafa, Jehovah Zebaot akan menyembuhkan kita, saudara. Dan saya percaya semakin hari kita semakin dewasa, kita akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Kemenangan kita karena roh Tuhan hadir bagi kita. Kemenangan kita karena Roh Kudus menuntun kita. Dan saya percaya waktu itu, kalau kita lihat di ayat berikutnya, ayat yang ke-49 sampai dengan 58. Daud mengalahkan Goliat. Orang-orang Filistin dikejar sama bangsa Israel. Tadinya mereka berjalan, mereka ikut berlari mengalahkan tentara-tentara Filistin pada saat itu. Dan waktu itu saudara, Daud kembali berlari menghampiri Goliat yang sudah tergeletak. Dan dia mengambil pedang daripada Goliat yang sangat besar. Dia berkata, oleh roh Tuhan, Goliat ini sudah kukalahkan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Orang yang sudah menghina bangsa Israel. Lalu kepalanya diambil dan diberikan kepada Raja Saul. Dan pada waktu itu semua orang bertepuk tangan. Tepuk tangan saudara. Goliat dikalahkan Daud. Berita itu sampai kemana-mana. Bayangkan pada saat itu kalau ada WhatsApp, ya, ada Facebook, semua orang tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat. Ini bukan isu-isu, tapi kenyataan bahwa Daud mengalahkan Goliat. Riau Pos Kota di Jakarta memberitakan seorang anak kecil yang masih muda, yang tidak diperhitungkan, dapat mengalahkan tentara Filistin, orang yang hebat dan raksasa itu. Kehebatan Daud karena Goliat itu terkenal, sama seperti virus corona. Terkenal di beberapa negara, betul ya? Terkenal.
semua negara, saudara. Itulah raksasa dalam hidup kita sekarang. Sama seperti Goliat, terkenal, tidak terkalahkan, tidak bisa ditaklukkan. Tapi waktu itu berita terdengar, Daud mengalahkan Goliat. Tepuk tangan, hebat katanya. Daud bukan hebat, tapi karena Allah menyertai dia, dia mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Amin, saudara. Dengan tujuan yang lebih tinggi, dia dapat mengalahkan itu, saudara. Daud tidak punya ambisi ingin menjadi raja, tapi jauh sebelumnya Daud sudah diurapi bahwa dia akan menjadi seorang raja, saudara. Ketika kita mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, saya percaya saudara dan saya akan dapat promosi dari Allah yang hebat, saudara. Promosi yang akan membawa kita dalam kedewasaan penuh, jemaat yang semakin dewasa, mengalami ujian dan pencobaan, dan kita menjadi puncaknya adalah promosi dari Tuhan bahwa jemaat ini sudah mengalahkan raksasa-raksasa, Goliat-Goliat di dalam diri kita, saudara. Amin. Baik jemaat yang di rumah dan kita semuanya, kita akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Kita akan keluar menjadi pemenang, saudara. Sakit penyakit yang menghantui kita, pergumulan ekonomi, karena saat ini menteri berkata, menteri keuangan, terjadi resesi akibat daripada COVID ini. Tapi saya mau berkata, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan, akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Allah kita yang hebat. Segala pikiran-pikiran yang berkubu, segala pikiran-pikiran paradigma yang lama, berkubu artinya bertahan, tidak pernah berubah, akan diruntuhkan oleh pengenalan akan Allah yang hidup. Bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai kita, kota benteng kita. Dia akan melindungi dan menyertai kita. Bukan hanya menyertai, tapi memampukan kita untuk melewati fast over, untuk melewati segala penyakit, untuk melewati segala krisis ekonomi, untuk melewati segala pergumulan, tantangan dan hambatan yang besar sekalipun. Itu yang dikatakan tak terkalahkan, akan dikalahkan oleh nama Tuhan. Jangan lagi punya paradigma yang lama. Jangan buat kubu-kubu dalam pikiranmu, tapi kubu-kubu itu akan diruntuhkan di dalam nama Yesus. Dan kubu-kubu itu akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara yang terkasih. Saya menyampaikan ini bahwa kita, mari jemaat Tuhan, bangkit dan berlari, hadapilah raksasa-raksasa itu. Karena aku tahu, aku akan menjadi pemenang dalam raksasa itu. Goliat-Goliat dalam hidupku akan dikalahkan dalam nama Yesus. Dan jemaat ini akan keluar menjadi pemenang dalam masalah kita. Termasuk saya, saudara. Kita akan melewati itu. Sakit penyakit itu. Orang berkata menggembar, wah hebat dia. Goliat, dia raksasa. Tak tersembuhkan, tak terkalahkan. Tapi hari ini saya berkata, itu sudah dikalahkan. Di dalam nama Yesus. Mari kita sepakat berkata, kemenangan kami karena Allah hadir bersama dengan kita. Bukan karena kuat gagah, bukan karena kita merasa mampu, bukan karena kita punya pengalaman, pengetahuan, bukan kita sangat paham tentang apa yang kita hadapi. Sekalipun kita tidak paham, tapi kita memahami bahwa Allah menyertai kita. Itulah kemenangan kita bersama-sama. Sakit penyakit disembuhkan karena Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan alam semesta, Jehovah Zebaot. Bagaimana mungkin Dia membiarkan kita binasa? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita tergeletak? Tangannya akan mengangkat kita. Dia akan menghiburkan kita dengan Roh Kudus yang menuntun kita, yang menetapkan kita menjadi pemenang dalam setiap masalah kita. Badai ini akan berlalu. Kita akan melihat ada banyak kemenangan demi kemenangan jemaat ini. Jangan lupakan Dia. Ingatlah betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita jemaat ini. Betapa lebarnya, betapa tingginya kasihnya, cintanya kepadaku dan kepada saudara semuanya. Betapa panjangnya belas kasihannya kepada kita. Supaya kita semua memberitakan Injil seperti Daud mengalahkan Goliat. Kabar ini sudah sampai ke semua pelosok. Kabar ini sudah sampai bahwa bangsa Israel punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat.
Sama seperti kita punya Allah yang hebat dan dahsyat itu saudara. Mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidup kita saudara. Amin saudaraku. Mari kita meruntuhkan segala pikiran-pikiran yang berkubu. Mengenalkan Allah itu yang membuat kita semakin dewasa dan merendahkan hati saudara. Kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai dan pintar, tapi kita merendahkan hati. Tuhan, hanya karena kuasa-Mu lah aku menjadi mampu melewatinya. Pada masa-masa krisis ini, krisis ekonomi, krisis sakit penyakit, Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan hadir bagi jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Tuhan hadir juga pada jemaat-Mu yang hadir hari ini. Karena hari ini kita ingin menyukakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena satu tujuan yang lebih tinggi lagi, bukan karena dikatakan orang Kristen, orang percaya hebat, kita dikatakan sombong, tapi aku punya tujuan lebih tinggi. Ini akan dilewati, ini akan pass over, kita akan melewati tahun ini dengan kemenangan dan kebangkitan, dan Injil itu akan diberitakan. Sebelum kedatangan Dia kedua kalinya, kita boleh memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada banyak orang bahwa Tuhan menyertai-Mu, Tuhan menyembuhkan-Mu. Dengan lemah lembut, dengan kita menuntun orang yang suka melawan, suka memberontak, kita tuntun kepada Tuhan supaya dia juga mengalami kebebasan, kemerdekaan dalam pikiran yang berkubu, dalam pikiran paradigma yang lama itu diubahkan. Sehingga pikiran kita, cara pandang kita, perspektif kita seperti Allah memandang. Itu akan mendewasakan kita. Seperti Daud, dia dapat mengalahkan Goliat karena dia tahu tujuan dia hanya untuk meninggikan Allah Raja segala raja. Mungkin pada saat itu dia mau tidur, dia baru sadar, kok bisa ya aku mengalahkan Goliat ya? Kok bisa ya saya mengalahkan raksasa itu ya? Hanya dengan batu. Hanya dengan senjata yang bukan pedang. Hanya bukan dengan tombak. Mungkin kita tidak terampil, kita tidak pandai bicara, kita tidak pandai untuk meneguhkan orang. Tapi ingatlah, apapun yang kita lakukan untuk nama Tuhan, itu akan mempengaruhi banyak orang. Mempengaruhi kota ini, mempengaruhi jemaat bangsa kita, Indonesia. Katakan kepada semua orang kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang membangkitkan. Bukan kritik-kritik yang membuat kita lemah, tapi kata-kata yang membangkitkan semangat kita semuanya. Amin saudara, menjadi jemaat yang bangkit mengalami kemenangan dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kami bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Kami berkata kami mau keluar dari segala cara pandang kami, paradigma kami yang lama. Kami mau ambil dan merindukan pandangan daripada Allah, memandang sakit penyakit, memandang pergumulan itu bukan menjadi raksasa yang tak terkalahkan, tapi menjadi satu sukacita. Kami bergairah, kami berlari menghampirinya. Bukannya kami mundur, tapi kami berlari menjadi jemaat yang bergairah menghadapinya. Sekalipun kami tidak punya pengalaman, tapi kami keluar menjadi pemenang. Karena banyak orang kalah sebelum bertempur, tapi jemaat ini akan menjadi menang sebelum menghadapi raksasa-raksasa itu. Karena kami tahu Allah menyertai kami, Allah menuntun kami, Roh Kudus yang mengajari kami. Tuntunan ilahi itu yang kami rindukan pada masa-masa ini. Tuntunan Roh Kudus yang itu kami rindukan setiap waktu, setiap saat. Bukan karena kami ingin sombong, tapi kami tahu Allah ada beserta kami. Allah mengalir dalam hidup kami. Roh-Mu ada pada kami. Itu membuat kami semakin rendah hati. Bahwa kami menang bukan karena kemampuan kami. Kami menang bukan karena pengetahuan dengan titel, dengan pengalaman pendidikan kami. Tapi kami menang karena Allah beserta kami. Kami menang karena Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan yang di rumah atau kita semua yang ada di tempat ini, datanglah kepada Dia, menaikkan doamu. Naikkanlah doamu. Baik bahasa itu akan berkembang, karunia-karunia berkembang. Ketika kita menghadapi masalah raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, karunia-karunia itu akan bekerja. Karunia itu akan keluar dan mengerjakan segala sesuatunya. Kalau kau punya karunia menasehati, punya karunia membangkitkan semangat, punya karunia memimpin, punya karunia yang menolong orang, belas kasihan, biar itu berkembang dan memajukan semua jemaat ini, sehingga muncullah jemaat-jemaat yang punya karunia-karunia yang berkembang. Naikkanlah syukurmu, naikkanlah permohonanmu kepada Dia ketika engkau mengalami kemenangan kepada Dia. Mari semua kita datang kepada Tuhan dengan bahasa roh, dengan apapun. Silakan saudara naikkan doamu kepada Dia.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya.